Medan. Selamat sore Medan. Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Lani. Saya Tari. Di mana kita bakal memberikan 3 berita terupdate dan traktual lah ya kan pastinya. Dan terpercaya lah pokoknya ya. Cuma di Tribun Medan ya kan. Nah, kali ini ada berita tentang apa nih, Dek? Kayaknya tentang maling handphone ya. Tentang apa ini? Apa nih? Nah, itulah kan. Lihat anak tetangga main handphone. Yang lagi viral kali ini. Iya, yang lagi viral ya. Lagi viral di sosial media. Oh gitu ya. Di TikTok dia udah dia lihat. macam jamret gitu ya ceritanya. Enggak tahu. Kurasa gara-gara terobsesi pengen punya handphone. Oh, jadi pengen punya handphonenya. Oke. Nah, jadi kan mengenai seorang anak di Kabupaten Deli Serdang menjadi korban kejahatan karena suka bermain handphone di lingkungan rumah. Jadi korban adalah BAP yang masih berusia 8 tahun dan tinggal di Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Merawan nih, Dek. Jadi pelaku kejahatan ini tidak lain adalah tetangganya sendiri. Inisialnya RH, sekitar 37 tahun, yang sekarang sudah ditangkap Polresta Deli Serdang. Aduh, ngeri juga ya kan, gara-gara main HP ya kan. Nah, jadi saat ditemui awak media hari Rabu tadi di kantor Satreskrim Polresta Deli Serdang, pelaku mengaku melakukan perbuatan ini karena perlu uang. Nah, jadi istrinya disebutlah Dek pada saat ini pergi dari rumah karena itu ia ingin mencari dan perlu biaya. Jadi tukang bangunan ini mengakui bahwa korban adalah tetangganya. Jadi selain itu korban juga merupakan teman anak sendiri. Mereka masih tinggal satu lingkungan. Tega ya Dek. Tetangga ya berarti ya. Cuman gara-gara terdesak dengan suatu kebutuhan mungkin. Gelap mata ya karena nengok handphone itu. Jadi kejadian ini bermula lah ketika si korban BAP ini bermain dengan temannya di sekitar rumah dan membawa handphone merek Vivo yang tadi. Jadi melihat korban sedang bermain handphone nih, Dek. Ketika itu pula timbullah niat pelaku RH untuk mengambilnya. Langsung dirampasnya kurasa. Oh, berarti macam jamret lah ya. Jamret. Nah, berarti dia sudah merencanakan ya kan, sudah ada niat ya kan. Nah, jadi ia pun melakukan ketika situasi itu lagi nggak lama lah kemudian sedang sepi, korban pun lagi jalan lah dia, Dek. Jadi pada saat itu korban tidak sampai dilukai karena pelaku langsung kabur. Nah, jadi informasi yang dihimpun saat itu korban sempat melihat siapa orang yang menutupi kepalanya dengan karung berukuran 10 kg. Dia kayak prank-prank luar negeri itu kan. Tapi prank luar negeri itu pakai kotak ya kan, Dek? Iya, kalau ini pakai karung. Karena Indonesia kan. Mungkin karena pakai apa nutupinnya ya kan? Bingung gitu kan ya. Nggak mungkin tutup pakai tangan kan. Iya, kalau tutup pakai tangan dikira kucuy-cuy-tahin ya kan? Berarti dia baru-baru jadi maling kali ya. Mungkin. Karena kenal pun nih ya, kemudian melaporkanlah kejadian itu kepada orang tuanya deh. Jadi nggak terimalah dengan perbuatan yang dialami oleh anaknya, orang tua pun langsung membuat laporan ke Polresta Deli Serdang. Kita lihat dulu videonya supaya kita lanjutin ya teman-teman Tribunas. Kata saya begitu Pak. Oke. Kira mau menelpon di Belawan. Belum Bang. Ada berita Pak? Dia bawa ini aja dia pegang. Tapi kan dia ambilnya dari rumah. Untuk apa Goni bawa Goni itu apa? Dia bawa gini pada apa? Dia tuh ngapain anak itu tadi Bang untuk kepala. Udah lah. Handphone belum dijual belum? Oke, sip. Udah. Oke. Yuk, kiri itu kan. Orangnya kita baru. Kita kembang kronologis penangkapan. Baik, dapat kita jelaskan dari Kurang rapat, Bang. Kurang rapat. Polresta Deli Serdang saat ini sedang menangani dan proses seorang tersangka inisial RH pelaku 365, di mana pelaku merupakan warga Tanjung Merawa. Pelaku melakukan pencurian kekerasan, di mana korbannya adalah seorang anak umur 8 tahun. Adapun modus yang digunakan oleh pelaku yaitu pada saat anak tersebut sedang berjalan dengan membawa handphone, dari belakang tiba-tiba pelaku langsung menutup wajah korban dengan menggunakan karung. Menutup wajah korban, kemudian mengangkat korban dan membawa korban kurang lebih jarak 10 meter dan langsung membuang korban di lahan atau rumah kosong di sekitar lokasi tersebut. Kemudian pelaku langsung mengambil handphone milik korban yang dibawa, kemudian langsung larikan.
korban sendiri langsung ditinggal oleh si pelaku. Terus saat ini pelaku kita kenakan atau kita jerat pasal 365 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kalau korbannya ini ada mengalami luka-luka atau apa? Untuk korban sendiri tidak ada mengalami luka, namun korban pada saat itu dibungkus kepalanya dengan menggunakan karung. Ada niat untuk mencelakai bang pada saat itu? Itu masih kita dalami, saat ini masih kita lakukan pemeriksaan juga, yang mana pada saat setelah dikarung si korban dibuang di rumah kosong yang jaraknya sekitar kurang lebih 10 meter. Antara korban dengan pelaku ini, korbannya kenal nih bang? Ini korban merupakan orang masih satu lingkungan dengan si pelaku, Tetangga gitu? tetangga, sehingga dengan modus memasang karung di wajah korban itulah Ya, tidak diketahui. untuk mengelabui agar tidak diketahui pelakunya siapa. Dari hasil pemeriksaan sudah berapa kali dia melakukan seperti ini? Sampai saat ini dia baru sekali melakukan tindak pidana ini, di mana hasil interogasi kami dia melakukan karena alasan ekonomi dan juga kebutuhan keluarga. Kan di daerah Tanjung Merawa. Di rumah Saya tidak makan kan gara-gara nggak jauh kali. Bapak kok nggak pada. Nah, itu dia. Nah, itu tadi tentang beritanya mengenai mengarungi bocah Anak-anak. karena gelap mata. gelap mata. Memang Melihat gelap mata handphone. ya, Dek. Kalau putih katara berarti. Oh dia. iya juga. Ini ada Bang Indra ya kan. Jarang-jarang kita dapat Bang Indra. Baru ini dapat Bang Indra. Halo, selamat sore Bang Indra. Halo. Suara apa itu? Suara AC, Dek. Oh. Halo, Halo, selamat sore Bang Indra. Nuri. Belum kelihatan wajahnya kan. Kita harus melihat wajah Bang Indra. Oke, itulah. Oke, Bang Indra mengenai pemberitaan seorang anak kecil nih dikarungin, Bang. Apa sih yang menjadi motif, Bang, sehingga anak ini bisa dikarungin, Bang? Silakan, Bang, laporannya. Ya, jadi dapat saya jelaskan pertama ya, kejadian ini terjadi pada tanggal 10 Juli lalu. Jadi pelaku ini adalah tetangga korban. Jadi selama ini pelaku itu juga memantau bagaimana korban ini sehari-hari. Jadi memang sehari-hari ini korban sering keluar rumah, di lingkungan rumahnya ini dengan membawa handphone. Jadi sambil bermain dengan kawan-kawannya juga aktif memegang handphone. Jadi pada tanggal 10 Juli itu yang pelaku ini mengamati situasi dan langsung berniat untuk merampas handphone tersebut. Namun karena situasi pada saat itu anak yang jadi korban ini masih bermain dengan temannya, pelaku ini pun menunggu sambil mengamati situasi. Baru ketika anak ini hendak pulang ke rumahnya dan berjalan, disitulah pelaku melakukan pencurian dengan cara melakukan terlebih dahulu menutupi kepala anak yang jadi korban ini dengan karung beras atau goni, baru kemudian mengangkatnya dan meninggalkannya di rumah kosong. Jadi di rumah kosong selanjutnya yang pelaku ini kemudian kabur. Jadi niatnya itu sendiri dia motifnya karena ingin menguasai handphone, karena memang bukan karena tidak punya, tapi karena ingin menjualnya karena kebutuhan untuk keperluan menjemput istrinya, seperti itu. Oh begitu. Pada saat kejadian Bang, apakah ada yang saksi yang melihat kejadian itu Bang? Ya, jadi dari hasil pemeriksaan sementara, jadi untuk saksi pada saat itu tidak ada. Namun karena karung yang digunakan pelaku untuk menutup kepala korban ini hanya karung berukuran 10 kilo, karung beras ukuran 10 kilo, jadi
korbannya ini juga terlalu mudah untuk cepat membuka dan kemudian sempat melihat pelaku ini seperti itu. Jadi karena ukuran karungnya itu yang kecil, jadi dengan gampang juga si korban ini mengangkat dan melihat bahwa saya pelakunya itu adalah RH ini seperti itu. Oke, Bang Indra, kira-kira kesehariannya ini si pelaku ini apa sih kegiatannya, Bang Indra? Ya, jadi pelaku ini sehari-harinya adalah pekerja bangunan. Jadi pekerja bangunan dia mengaku juga pendapatannya juga ini sangat minim. Jadi karena hal itulah dia mencari jalan pintas untuk melakukan pencurian, meskipun itu korbannya adalah anak dari teman anaknya seperti itu. Apalagi termasuk dibilang ini adalah tetangganya karena rumah antara korban dengan pelaku ini juga masih dekat seperti itu. Oh begitu. Jadi Bang, gimana kondisi anak sekarang Bang? Apakah ada trauma atau gimana Bang? Ya, kalau untuk trauma tidak, termasuk juga berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian juga anak juga ini tidak mengalami luka-luka, tidak mengalami mendapat perlakuan lebih kasar dari tindakan menutupi karung dengan kepala. Karung di kepalanya maksud saya. Jadi pada saat ini kondisi anak itu baik-baik saja, hanya saja orang tua anak ini yang masih belum terima dengan perlakuan tetangganya ini, karena dikenal selama ini juga sebenarnya tetangganya ini juga tidak ada masalah dengan orang tua korban, tapi untuk pada saat ini itu orang tuanya juga belum bisa memaafkan perlakuan dari tersangka ini. Oke, Bang Indra, kira-kira sanksi apa yang diberikan kepada korban pelaku ini, Bang? Kira-kira apakah bakal ada damai dari keluarga atau gimana, Bang? Ya, jadi terhitung sudah sekitar 10 hari pelaku menjalani penahanan di Polresta Deli Serdang. Jadi untuk saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan sementara ini pelaku dijerat pasal 365 KUHP pencurian dengan pemberatan, artinya pencurian dengan kekerasan maksudnya. Jadi dengan ancaman hukuman selama 9 tahun. Jadi untuk saat ini juga polisi masih mendalami apakah pelaku ini baru pertama kali melakukannya atau memang sebelumnya sudah pernah melakukan. Karena untuk berdasarkan hasil pengakuan, tadi kami sempat mewawancarai pelaku, katanya pelaku mengaku ini bahwa saya perbuatan seperti ini baru sekali dilakukannya seperti itu. Oke, ketika mungkin si anak lari ke rumahnya terus melapor kepada orang tuanya, apakah orang tua ini langsung datang ke rumahnya si pelaku ini, Bang, atau justru membawa massa atau masyarakat lainnya ya kan untuk menangkapnya, gimana, Bang? Ya, jadi begitu mendapat laporan dari anaknya bahwasanya yang mengambil handphonenya itu adalah tetangga atau orang yang dikenal, ini keluarga juga ini bapaknya juga ini langsung membuat laporan ke kepolisian. Jadi dengan petunjuk yang ada dari kesaksian sang anak, ini baru kemudian 1 hari kemudian polisi berhasil menangkap pelaku tidak jauh dari rumahnya seperti itu. Oke, berarti sempat melarikan diri ya, Bang ya? Iya, seperti itu. Oke, Bang Indra. Makasih untuk Makasih, laporannya, Bang Indra. Ya, jadi ini juga tadi tambahan dari Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang. Jadi ini kasus ini bisa menjadi perhatian bersama, mengingat saat ini juga banyak anak-anak yang sebenarnya masih kecil-kecil ini sudah kecanduan bermain handphone. Jadi bisa banyak anak-anak sekarang yang bermain handphone tidak hanya di dalam rumah tapi sudah pergi bermain handphone di area lingkungan luar rumah. Nah, kasus ini bisa menjadi pelajaran bersama agar para orang tua dapat mengawasi anaknya ketika memegang gadget yang tentunya punya nilai harga yang lumayan dan mempunyai kesempatan untuk orang lain berbuat tindak pidana seperti itu. Oke, jadi ini jadi peringatan untuk orang tua juga ya, Bang. Supaya lebih berhati-hati ya kan. Jangan melepaskan gadget gitu aja ya. Melepaskan anaknya apa-apa lah, dia namanya main-main ya kan, Bang Indra. Iya, tapi jangan bawa gadget ya. Ini termasuk ini ada keberuntungan dari orang tua bisa dibilang, meskipun
barangnya ada yang hilang, sempat dicuri. Namun untuk anak sendiri ini alhamdulillah ini tidak tidak Adanya pelecehan gitu ya, Bang, disakitin, tidak ada dipukul atau dianiaya seperti itu. Jadi ini masih beruntung orang tuanya, mengingat kondisi anak juga sekarang ini kondisinya baik saja. Oke, Bang. terima kasih Terima untuk kasih, Bang laporannya, Indra. Bang. Oke, Selamat sore, Bang. sore. Nah, itu tadi mengenai pemberitaan si anak itu ya Iya, kan. kalau zaman dulu kita itu dilarang lagi sama mak kita menggunakan perhiasan kan, karena bakal menimbulkan orang berniat jahat. Jangan ya kan kan itu, Dek. Dulu aja mamaku aja kalau bisa anak gadis gak boleh makan depan pintu. Ya Iya iyalah, kan? susah lewat loh mama Iya, keluar. karena kan agak besar kurasa ya kan. Ditengok terus kalau lagi makan di pintu Iya, ya kan. makanya itu. Nah, itu tadi pemberitaan kita. Pokoknya untuk orang tua Tribuners yang lagi nonton ini, kalau bisa anaknya janganlah main HP keluar, karena kan itu salah satu pemancing juga ya kan. Bener. Apalagi kalau misalnya lagi kepepet ya kan, Dek. Apalagi yang narkoba-narkoba itu, Dek. Kak, pantas lah dulu kita dilibas sama kan kalau mau keluar ya. Kenapa? Ya iyalah, anak gadis yang Dulu kan lala kita gitu. iya, tapi kan kita dulu nggak main handphone kayak anak sekarang deh. Iya memang. Terus kita kalau pergi-pergi juga kan perhiasan itu dilepas, nggak ada, Iya. kecuali pergi sama awak gitu ya kan. Iya. Mungkin ini lolos dari mamanya bawa handphone dia, terus diam-diam kan dirondokkan. Tapi kan memang banyak CCTV sini, apalagi beredar di sosial media juga banyak ya memang anak-anak ngumpul-ngumpul. Apalagi sekarang ada wifi paketan yang Iya, bisa betul. ditethering itu deh, Heeh. yang dijual-jual sama orang-orang di rumah-rumah itu kan jadi kumpul-kumpul. Nanti di luar pun orang tuh kumpul-kumpul, apalah nggak jadi Tapi sasaran sebenarnya ya Kak kan. nggak hanya handphone sih. Kemarin ada juga pernah kejadian anak-anak naik sepeda dia bawa lari, anaknya tinggal gitu kan. Berarti kan sangat berbahaya sekarang ya. Jadi anaknya kayak mana, di rumah aja jadinya. Sepedanya dibawa. Iya, sepeda dibawa. Anaknya ditinggal. Anaknya tinggal. Iya. Masih mending lah daripada anak yang dibawa sepedanya tinggal, lebih ngeri deh. Oh iya juga ya. Jadi itulah, kejahatan itu pasti ada aja ya, niat orang-orang yang jahat ini. Karena ada niat dan ada kesempatan. Itu Betul. aja dia kuncinya ya kan. Mungkin Kak, anak itu pakai sepeda Brompton kali. Mungkin juga. Ya kan, harganya 30 juta ya kan, ya dibawa lah. Tapi miris juga sih ke sama pelaku tadi ya kan, walaupun katanya tadi mungkin dia terdesak sama kebutuhan ya kan. Betul. Cuman nggak gitu juga ya kan. Kasihan juga ya kan. Ibaratnya dia mencontohkan sama anaknya juga jatuhnya seperti itu ya Iya, kan. Di betul lingkungan pun mungkin kelihatan baik-baik, jatuhnya jadi negatif ya kan, gara-gara kelakuannya itu. Ya udahlah, kita semoga cepat berlalu ya kan. Lanjutlah langsung ada Kak, berita kedua ini deh. Kak. Tentang apa nih? itu Kak? Kan aku nanya. Iya nggak apa-apa lah, karena Kak Nah, jago baca jadi membaca. tentang W20 sedang berlangsung, aktivis perempuan gelar aksi selamatkan lingkungan. Siapa dia? Apalagi W20 lagi heboh kali ini ya kan. Betul sekali. Lagi rame-ramenya. Jadi sejumlah aktivis perempuan Danau Toba menggelar aksi di perairan Danau Toba. Jadi seruan mereka menarasikan soal lingkungan hidup yang berpengaruh pada kehidupan perempuan di kawasan Danau Toba nih, Tribuners. Mungkin teman-teman Tribuners yang daerah situ ya kan, bolehlah di-share kira-kira apa sih yang hiruk pikuknya bagaimana ya kan. Tadi ada live-nya nggak ya? Nggak ada ya? Live Ada reportnya? Ada kayaknya. Ada deh. ya? Nah, jadi acara yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, para aktivis itu menyoroti soal kegiatan W20 yang berlangsung di Hotel Niagara Parapat, Simalungun. Jadi, juru kampanye Hutan Greenpeace Sekar Banjaran Aji mengungkapkan bahwa W20 mesti peka dengan kondisi perempuan di kawasan Danau Toba. Artinya W20 bukan sebatas seremonial belaka nih dia. Jadi memang harus diperhatikan. Mungkin dari segi lingkungan atau sampah dulu lah kali ya kan. Yang harus diperhatikan juga ya kan, Dek. Karena tuh Danau Toba itu punya daya tarik tersendiri sama turis mancanegara ya kan. Nah, jadi Sekar menyampaikan ia bersama 20 aktivis perempuan Danau Toba menyuarakan perihal permasalahan lingkungan di kawasan Danau Toba yang menurutnya belum menemui titik terang. Nah, baru ku bahas, ternyata betul ini. Nah, jadi menurutnya W20 mesti harus membumi. W20 harus sadar permasalahan perempuan di sekitarnya nih. Jadi hari ini perempuan adat Danau Toba mengalami berbagai masalah. Salah satunya adalah deforestasi, hilangnya hidup mereka, hilangnya tanah mereka, hilangnya hutan mereka akibat pembangunan yang serampangan. Iya. Apalagi kemarin sempat terjadi pembuangan limbah pabrik itu kan, yang banyak ikan-ikan mati. Oh, yang pernah juga kita bahas ya. yang gara-gara itu ya kan, gara-gara perusahaan itu kan. Iya betul. Jadi gara-gara itu juga mungkin
pengaruhnya juga. Terus kan katanya tuh hilangnya hutan mereka akibat pembangunan yang serampangan. Berarti kan Betul. memang ada izin Memang yang ada penebangan hutan liar, ada penebangan, juga kan? pembangunan liar. Mungkin gara-gara ingin menciptakan villa-villa itu deh. Betul. Villa-villa, mungkin tempat-tempat baru untuk camping atau apa, jatuhnya jadi kayak gini. Iya. Ya kan? Nah, jadi sampai mana tadi Haji? Lupa pula aku. Ini, Oh di iya. sini. Ia juga menyoroti soal keberadaan perusahaan yang dinilai merusak lingkungan berdiri kokoh di kawasan Danau Toba. Nah, itu dia yang kita bahas. Jangan kita sebut. Iya, nanti Itu bahaya. Iya. Nah, perusahaan yang hari ini mengeksploitasi sumber daya alam Danau Toba tanpa memikirkan kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan perempuan Danau Toba yang membuat kemiskinan struktural bagi perempuan Danau Toba. Kayaknya ini yang disoroti ini memang khusus untuk perempuan kali ya. Iya. Kita tanya aja nanti sama si Bang Maurid saya kan. Tapi kita saksikan dulu videonya ya. Acara tersebut diselenggarakan penuh seremonial indah, tapi kemudian lupa tentang permasalahan tempat di mana mereka menyelenggarakan acara, yakni di Parapat, Danau Toba. Hari ini saya, Sekar Banjaranaji, bersama 20 aktivis perempuan Danau Toba, perempuan Sumatera Utara, menyampaikan pesan kami bahwa W20 mestinya harus membumi. W20 harus sadar permasalahan perempuan struktural di sekitarnya. Hari ini perempuan adat Danau Toba mengalami berbagai masalah. Salah satunya adalah deforestasi, hilangnya ruang hidup mereka, hilangnya tanah adat mereka, hilangnya hutan mereka akibat pembangunan yang serampangan. Ada berbagai perusahaan yang hari ini mengeksploitasi sumber daya alam di sekitar Danau Toba tanpa memikirkan kesejahteraan dan juga keberlanjutan lingkungan hidup bagi perempuan Danau Toba. Ini membuat kemiskinan struktural bagi perempuan Danau Toba dan perempuan Sumatera Utara secara umum. Di titik ini kami menyuarakan kepada dunia untuk kemudian kembali melihat sekitar, kembali melihat Danau Toba tidak semata soal keindahan, tapi juga turut menyelesaikan seluruh
masalah perampasan tanah, masalah kemiskinan struktural yang terjadi kepada seluruh. Nah itu tadi videonya ya kan Dek, Iya. mengenai salah satu aktivis yang menyuarakan tentang pelestarian lingkungan atau memang udah hak-hak wanita ini udah mulai berkurang di sana. Kita tanya aja sama Bang Maurits. Bang Maurits ini lelaki sejati nih yang membahas tentang perempuan. Halo, selamat sore Bang Maurits. Selamat sore. Kayak bola nggak Bang? Kak. Oke Bang, mengenai kegiatan hari ini Bang, boleh diceritakan sedikit hasilnya Bang. Silakan laporannya Bang. Soal 20 aktivis perempuan ya dari kawasan Danau Toba dan juga Sumatera Utara menyampaikan rasa empatinya sekaligus juga rasa miris terhadap situasi lingkungan di kawasan Danau Toba. Dan hal itu sebenarnya bukan hal pertama kali dilakukan. Suara-suara yang telah mereka dengungkan selama ini juga terbukti dari berbagai upaya mereka demo ke kantor bupati, menyampaikan surat ke KLHK tentang tanah adat, itu pun sampai sekarang tidak menemukan titik terang menurut mereka. Oleh karena itu, pada Hari Women 2020 ini, W20 ini, mereka menyoroti soal pabrik-pabrik yang disinyalir melukai alam akan mempengaruhi kehidupan masyarakat khususnya perempuan dan anak. Makanya dikatakan tadi ketika beberapa perusahaan yang memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan itu akan membuat kemiskinan bagi anak-anak termasuk perempuan, karena yang selalu korban itu adalah anak-anak dan perempuan. Hal inilah yang kita soroti. Pun penebangan liar hutan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sudah banyak informasi atau berita pun yang telah kita lihat, salah satu pabrik yang sampai saat ini masih terapis bekas penutup adalah PT TPL, dan itu mereka gaungkan. Dan di atas perairan Danau Toba yang berada di areal Parapat Kabupaten Simalungun, kan itu dengan membuat baliho besar, spanduk besar tadi. Dan seruan-seruan ini merupakan bentuk perlawanan yang telah mereka lakukan sejak dulu, termasuk juga dulu perjalanan Togu Simorangkir dengan 11 temannya ke Jakarta dan menyampaikan tentang kerusakan lingkungan di kawasan Danau Toba. Halo Bang Maurits. Halo. Bang. Iya. Putus Bang suaranya. Ya, demikian yang Oke Bang. kemudian mereka suarakan soal itu. Oke Bang. Jadi apa Bang tanggapan dari perusahaan tersebut Bang mengenai mereka kan adanya macam apa istilahnya nih Kak? Dibilang macam demo lah ya, jadi macam halo. Ya, kalau soal tanggapan dari TTP ataupun yang disebut-sebut sebagai perusak lingkungan itu sampai sekarang bahkan mereka merasa bahwa masyarakat sekitar itu justru mereka pecah belah, ada sebagian mendukung mereka, ada sebagian yang melawan mereka. Nah itu yang kemudian mereka lakukan. Mungkin politik divide et impera masih mereka gunakan untuk mendapatkan sambutan ya ataupun dukungan dari masyarakat. Tapi sebagian lagi menjadi korban juga, termasuk masyarakat adat yang kawasan Danau Toba kan, yang sampai saat ini hak mereka atas lahan adat mereka tidak bisa terpenuhi. Oke, kalau kira-kira Bang, untuk kegiatannya selain menggelar aksi seperti itu tadi ya kan, apalagi yang dilakukan kegiatan hari ini Bang? Oke, selain Aduh, terputus Iya, jaringannya. agak terputus jaringannya mungkin karena Jaringannya Bang kurang bagus ya Kak. ya saya sambung Mbak. Halo Bang. Ya. Bang, kalian harus suruh nggak? Ya, boleh. Tapi Bang boleh. Sepertinya masih terputus ya Kak. Ya Kak, saya lanjutkan.
bahwa saya nggak usah menggunakan video ya. Iya bang. Ya, saya lanjutkan bahwa kegiatan para kaum wanita ataupun orang-orang yang di sekitar sini, termasuk waktu itu ya, semenjak beberapa waktu terakhir ini, mereka melakukan demo ke kantor bupati dan mengatakan kepada pihak bupati supaya pihak bupati sendiri juga memberikan respon soal bagaimana caranya supaya bisa menutup perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan. Termasuk disebutkan itu salah satu perusahaan yang sampai sekarang ini masih hidup dan 33 tahun merajalela kawasan Danau Toba adalah PT TPL. Dan mereka sampaikan waktu itu, bahkan kita lihat sendiri, Togu Simorangkir, aktivis lingkungan juga sambangi Presiden ke Jakarta dengan jalan kaki, menghabiskan waktu selama 44 hari. Lalu Menteri KLHK juga datang ke sini, tapi sampai sekarang mereka tidak mendapatkan hak-hak yang mereka tuntut. Alih-alih Pemkab Toba juga mengatakan bahwa sebagai masyarakat adat mereka belum bisa. Dengan demikian hak mereka untuk mendapatkan lahan hutan masyarakat adat itu tidak terjadi. Demikian, Mbak. Oke bang, kira-kira misalnya nih salah satu lahan mereka juga sempat hilang atau apapun itu bang, kira-kira apa yang dilakukan? Mungkin ada masyarakat adatnya, mungkin berdasarkan hukum adat atau mungkin berdasarkan peraturan di daerah di situ, ada nggak sih bang yang dilakukan gitu untuk membantu masyarakat, walaupun mungkin mungkin kalau misalnya secara hukum mungkin mereka kalah, tapi kalau misalnya berdasarkan mungkin hukum adat atau apa, gimana itu bang? Ada nggak sih bang bantuannya? Kalau dari Pemkab sebenarnya atau Pemda, mereka mengeluarkan perda soal pengakuan bahwa masyarakat itu adalah hukum adat. Tapi untuk menentukan luasan lahan itu akan diserahkan kepada KLHK. Nah, masalahnya sekarang tidak semua kabupaten melakukan itu atau membuat perda itu tapi tidak menjalankan itu atau membantu masyarakat yang membutuhkan itu, misalnya di Toba. Nah, berbeda dengan Kabupaten Taput, Kabupaten Taman Utara, ada beberapa masyarakat hukum adat yang kemudian diakui, lalu setelah diakui, pengakuan ini akan dibawa ke Kementerian Lingkungan Hidup atau KLHK, dan KLHK lah yang menentukan berapa luasan untuk mereka yang bisa dijadikan menjadi wilayah masyarakat hukum adat. Dan ini termasuk di Toba adalah kawasan terbesar ataupun areal yang terbesar yang masyarakat hukum adat sebut diklaim oleh PT TPL. Demikian Kak. Baik, oke bang. Kira-kira nih bang, ketika mungkin ini terjadi dan mungkin para pekerja mungkin beberapa masyarakat dari sekitaran Danau Toba itu juga kerja di TPL ini bang. Kira-kira ada nggak sih bang kayak TPL ini memberikan kontribusi kepada masyarakat Toba mungkin dengan membaguskan jalan atau mungkin memberikan bantuan kepada mungkin kaum yang kurang mampu. Nah, ada nggak sih melakukan itu TPL ini bang? Kalau terkait bantuan-bantuan, mereka menyebutkan dengan dana CD dan dana CSR. Nah, sampai saat ini hal itu masih berjalan, tapi soal besarannya apakah sesuai dengan apa yang sebenarnya harus diberikan kepada masyarakat, itu belum bisa kita telusuri karena perusahaan ini termasuk perusahaan yang tertutup, walaupun dia sebenarnya seharusnya harus terbuka dan transparan soal itu. Demikian, Mbak. Oke. Kira-kira TPL ini tetap mengeluarkan apa tuh namanya? Pencemaran lingkungan juga nggak sih bang sampai sekarang? Ya, masih sampai separah kayak seperti diberitakan dulu yang kemarin-kemarin nggak sih bang? Nah, kalau soal limbah, pada dasarnya setiap perusahaan memiliki limbah. Tapi apakah pengelolaan limbahnya semakin menggunakan teknologi terbarukan? Hal itu masih perlu kita telisik lebih dalam. Oke, bang. Untuk aktivis perempuan ini kira-kira besok ada agenda lain kah bang Moritz? Sampai saat ini percakapan kita dengan pihak Greenpeace dan juga KSPP dan Aman Tanah Batak belum menyampaikan kepada kita soal rencana mereka. Tapi
kita akan tetap pantau mereka soal pergerakan mereka untuk menyelamatkan kawasan Danau Toba. Oke, Bang, kalau boleh tahu lah pendapat Abang mengenai perusahaan ini dan mengenai si aktivis yang lagi dilakukan tadi. Kira-kira apa nih, Bang? Kan sebenarnya wartawan tak bisa berpendapat, hanya Nggak boleh menyampaikan berpendapat apa yang ya. di fakta. Oke, oke, karena Bang. pasti Bang Maurits tahu fakta lapangannya langsung ya kan, Bang? Nah, intinya saya hanya mendapatkan dari lapangan yang mereka maui sebenarnya adalah keadilan atas nasib mereka sebagai masyarakat, dan juga mereka mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah, ya, bukan malah mempercepat pembangunan bagi perusahaan-perusahaan atau investor-investor dengan kemudian tidak memperhatikan nasib mereka di kawasan Danau Toba. Dan hal itu juga disampaikan oleh Menteri Sandiaga Uno dalam pembukaan atau opening ceremony W20 di Niagara Hotel. Dia mengatakan bahwa pengembangan pariwisata ini juga akan ramah lingkungan dan berkesinambungan. Tentu harus memastikan bahwa masyarakat juga mengalami peningkatan ekonomi, bukan malah membuat masyarakat semakin miskin dan teraniaya. Demikian. Tapi Bang, kalau misalnya ketika lahan itu diambil atau mereka melakukan membangun villa lah misalnya, bukankah itu memperkerjakan masyarakat di situ ataupun mungkin memperbaiki ekonomi di situ, Bang? Ya, artinya Menteri Sandiaga Uno mengatakan jadilah tuan di negerimu, bukan menjadi budak, bukan jadi hanya penonton dalam pariwisata. Nah, masalahnya sekarang fakta-fakta yang kita lihat justru masyarakat sekitar hanya penonton bagi di daerahnya masing-masing ketika para investor datang. Oke, berarti orang luar lah yang mendiami daerah tersebut ya, Bang ya. Berarti bukan tuan di atas tanahnya ya, Bang, ya, jatuhnya ya. Nah, itulah hal yang mereka takutkan, ya kemudian hari bisa saja terjadi, karena ini kan masih proses pembangunan awal-awal di bidang pariwisata, yang kebetulan kawasan Danau Toba menjadi kawasan strategis pariwisata nasional, Mbak. Oke, terima kasih untuk laporannya Bang Maurits. Kita tunggu laporan selanjutnya nih ya kan. Selamat sore, Bang. Selamat sore Bang Maurits. Iya, selamat sore, Kak. Nah, itu deh mengenai W20 tadi ya kan. Memang betul sih aktivis ini mungkin sudah sepatutnya menyuarakan apa yang menjadi kenyataannya di lapangan itu. Ya kan. Jangan investor-investor itu masuk ya kan. Bermodalkan uang, memang iya sih ya kan. Kalau megang uang udah Apalagi gampang nanti ya kan. datang itu orang yang kesana itu orang-orang luar negeri takutnya Nah, ya. iya kan. Nah, jadi takutnya masyarakat sekitaran ini jadi tergeser jatuhnya ya kan. Jadi mungkin jatuhnya itu bukan masyarakat asli Danau Toba yang di situ mendiami, tapi orang-orang luar yang masuk situ. Dan mungkin masyarakat itu jatuhnya jadi pekerja aja, ya kan. Mestinya itu harus diperhatikan juga sih. Cuma memang kayaknya ini udah sejak lama ini muncul masalah ini, tapi kayaknya nggak ada solusi ya kan. Mungkin itulah diangkat lagi ya kan dengan zaman perkembangan sosial media. Mungkin ini jadi perhatian juga kembali ya kan. Apalagi orang tuh udah berani menyuarakan kayak gitu ya kan. Berarti kan memang udah tertahan sejak lama ya kan. Semoga ada solusinya ya kan, diperhatikan kembali Danau Toba. Jangan ngambil sebelah pihak lah, apalagi perusahaan-perusahaan yang di situ ya kan, dia di situ, dia yang menghancurkan lingkungan ya kan. Tapi mereka kayaknya pandai juga ya. Udah mereka yang menghancurkan lingkungan, tapi mereka merekrut orang-orang Apalagi situ. orang itu tadi ada dana-dana CSR Iya, kan, dana-dana diberikan. juga kan untuk alasan membantu ya. Membantu ya kan. Ya, Tapi mungkin dengan justru cara- biasanya kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan kayak gitu terbangun perekonomian di situ ya kan. Entah dibangun fasilitas apa, tapi kayaknya tetap gitu-gitu aja ya kan. Justru nanti istilahnya tidak berkembang jadinya. Hanya Aduh, seperti kita itu. kayak ini ya kan, Dek, macam ini. Padahal ilmu awak 1+1 ya kan, Dek. Ya Betul. udahlah, itulah berita tadi mengenai Danau Toba nih. Semoga cepat terselesaikan Betul ya kan. sekali. Masyarakat di sana mungkin bisa duduk bersama sama pemimpin lah ya kan. Jadi sama-sama untung ya kan. Nah, ini ada berita ketiga nih, ada Ruben Onsu ungkap dirinya mengidap Empty-Sella Syndrome. Apa Wow, itu? sakit apa itu ya? Nah, jadi artis Ruben Onsu akhirnya mengungkapkan penyakit yang dialaminya. Ia mengidap Empty-Sella Syndrome. Jadi kemarin aku udah MRI, salah satunya ada bercak putih di bagian otak. Jadi
ada kedua, ada empty sella syndrome katanya. Nah, jadi itu merupakan kelainan langka yang berkaitan dengan bagian tengkorak yang disebut dengan sella tursika. Kok kau disebut di tengkorak di sini? Oh iya. Ah, ah. Tapi kakak yang sekarang tengkorak. Oh iya. Namun di sebagian kecil orang, sella tursika kurang sempurna sehingga cairan tulang belakangnya itu bisa bocor ke dalamnya. Jadi penumpukan cairan tulang belakang menekan kelenjar pituitari sehingga Kan aku membuat lagi dipanggil. sella tursika seakan kosong. Jadi kondisi tersebut empty sella syndrome. Wow. Ngeri Kayaknya ini ya, kayaknya pantas Ruben tuh sekarang kayaknya agak kurusan, Agak pucat ya, gitu ya. Jadi dikutip dari Wikipedia, jika ada gejala orang dengan empty sella syndrome ini bisa mengalami sakit kepala kronis dan kehilangan penglihatan. Gejala tambahan dikaitkan dengan hipopituitarisme. Begitulah bahasa medisnya ya kan. Jadi memang gejala empty sella syndrome ini nggak ada secara khusus, bahkan ada yang tanpa gejala deh. Tapi kebanyakan pasien ini kerap mengalami sakit kepala kronis. Aku sering sakit kepala loh. Aku juga sering migrain. Iya, takut juga. Aku sampai minum-minum apa? Panadol. Paramek. Aku panadol merah kayaknya. Kakak juga. Mungkin karena mikirin hal-hal lain kalau kita. Iya, kalau kita mikirin kerjaan mungkin terlalu terlalu banyak pengen gitu. bekerja Oh, gitu, gitu. ya kan. Obsesi sama pekerjaan mungkin jadi pusing kepala. Mungkin. Atau karena obsesi lama kali pun pulang gitu jadi sakit kepala betul, gitu ya. Betul. Nah, jadi dalam kasus ini jarang terjadi lah. Jadi sindrom ini dikaitkan dengan peningkatan tekanan di tengkorak yang dapat menyebabkan cairan tulang belakang bocor di hidung, pembengkakan saraf optik di dalam mata hingga masalah penglihatan. Berarti ibaratnya mungkin di sini tertekan dia maju ke depan. Jadi mata pun kena kali ya kan. Ini juga dialami sama si Ruben Onsu. Ia mengaku jika berada di ruangan dingin ber-AC, dia nggak kuat lama-lama. Bahkan penglihatannya pun terganggu seperti mata buram, pandangannya kabur. Makanya ia sering pakai obat tetes mata. Makanya deh. Oh, berarti Jadi gejalanya kalau misalnya di ruang dingin ya kan, kayak gitu. Oh gitu. Jadi itu disebabkan oleh Enggak. penyakit dingin ya? Enggak lah. Jadi ampun. apa dingin? Maksudnya cuaca dingin? kalau gara-gara penyakit itu kalau misalnya di ruang ber-AC dia tuh nggak bisa lama-lama. Inilah sih. Itulah Oke. adanya. Jadi sebelumnya Ruben Onsu menjelaskan terkait alasannya menyembunyikan penyakit. Tidak mau karena dia tidak mau lah merepotkan orang-orang di sekitarnya, terutama para kru yang bertugas di studio tempat dia bekerja. Jadi karena itu hanya bercerita soal penyakit lesi otak yang dideritanya kepada teman-teman terdekat seperti Irfan Hakim dan Raffi Ahmad. Itulah tadi beritanya ya kan mengenai si Ruben Onsu, mengenai penyakitnya. Jadi yang sempat ada gonjang-ganjing pemberitaan kalau misalnya dia tuh kena guna-guna. Iya, betul. Tapi kan pada kenyataannya MRI kan menjelaskan kalau dia itu memang ada penyakit empty sella syndrome. Jadi Apakah jangan itu bisa sembuh nggak ya? ya mujizat lah dek kita pasti ya kan. Tapi kan pasti dia melakukan pengobatan ya kan, mungkin melalui terapi atau mungkin kemo atau apa, kita kan nggak tahu juga ya kan. Cuman namanya semoga cepat sembuh untuk Ini juga si Bang apa Ruben. empty sella syndrome itu kayaknya terbagi dua juga kak. apa tuh? Ada sindrom sella kosong premier terjadi ketika cacat anatomi kecil. Aduh, Di bahasa atas medisnya iya kan? nggak nyampe kepikiran Kelenjar aku deh. pituitari Kan? meningkatkan tekanan di sela tursika dan menyebabkan kelenjar mendatar di sepanjang dinding interior rongga sela tursika. Aku Makin nggak dicari ngerti. makin nggak ngerti, makanya nggak usah Ya, dibaca deh. Soalnya aku penasaran, soalnya dia terbagi dua, satu lagi sindrom sela kosong sekunder. Kok premier mas sekunder ya? Aduh, kok jadi macam ini apa? Mungkin kalau sekunder itu banyak Apa? kan? Adalah hasil dari kemunduran kelenjar pituitari di dalam rongga. Sulit lah Setelah deh bahasa cedera. medisnya. Aku anak hukum loh deh, bukan anak Oh iya, betul kedokteran. juga. Kan agak susah kan Tapi itu bahasanya itu. apa namanya di? Kan langsung Iya, langsung punya telepon. itulah memang maaf ya Tribuners, memang kalau misalnya medisnya kurang inilah Iya, kita emang ya kan. seram ya. Agak seram. Semoga Bang Cepat Ruben cepat sembuh. sembuh. Si istrinya juga katanya kan Sarwendah juga ada sakitnya juga ya kan. Sakit apa? Nggak tahu juga. Kan katanya ada. Aduh, ya ampun. Nah itu juga Itu semoga disebabkan cepat karena sembuh. kecapean atau gimana Mungkin ya? pengaruhi dari pikiran, stres. Oh, berarti mungkin. kalau stres itu menyebabkan jadi penyakit ya? Iyalah memang. Makanya kalau orang misalnya bahagia kan itu jarang sakit. Makanya kita Imun harus sering-sering tubuhnya tertawa berarti Kak. tertawa berlebihan juga. Menyebabkan Tertawa lah sebelum tertawa itu penyakit dilarang. hati orang gitu ya.
orang jadi perasaan kita ketawain gitu ya. Iya. Gitu. Iri, dengki itu mungkin mempengaruhi salah satunya deh. gitu. Ya udahlah Tribuners, pokoknya itu aja lah yang bisa kami beritakan dan kami kasih tahu mengenai 3 berita terupdate. Pokoknya saksikan terus Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore. Dan jangan lupa ikutin semua sosial media kita, website kita, portal kita, terus apa lagi ya deh? Cetak koran kita jangan lupa juga ditinggalkan ya. Jadi saya Lani, Saya Tari. dan kurang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore Medan.